Percaya nggak kalau nama lo bisa menentukan nasib? Kedengerannya hoaks. Tapi Juni 2026, Roy Suryo dan Dr. Tifa, dua nama dengan inisial RST, diamankan polisi. Di waktu yang sama, pemerintah mewajibkan NIB untuk semua kreator. Apakah ini cuma kebetulan atau ada pesan tersembunyi? Let's break it down. Simak kronologinya. 19 Juni 2026, pukul 6.47 pagi. Dr. Tifa digiring dari apartemennya. 1 jam kemudian, Roy Suryo dijemput di rumahnya. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah palsu Jokowi. Dan di bulan yang sama, NIB jadi wajib. Dua peristiwa ini, walaupun beda, punya satu benang merah. Pertarungan kebenaran di era digital. Sejarah isu ijazah palsu Jokowi sudah panjang, tapi puncaknya di Juni 2026 dengan penangkapan ini. Mari kita intip timeline-nya. Dari munculnya isu, klarifikasi dari pihak istana, hingga penegakan hukum. Dan di saat bersamaan, aturan NIB yang digodok sejak Maret resmi berlaku. Timing yang berdekatan menimbulkan spekulasi. Kenalin, Roy Suryo, mantan Menpora yang jago telematika. Dan Dr. Tifa, aktivis vokal. Keduanya dikenal kritis terhadap pemerintah. Namun, kritik mereka kali ini dianggap melewati batas karena menyebarkan informasi palsu. Di sisi lain, NIB adalah paspor baru bagi kreator. Diperkenalkan sebagai alat regulasi, tapi dianggap sebagai ancaman kebebasan. Polisi menjerat mereka dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran berita bohong. Bukti digital menunjukkan mereka menyebarkan konten yang sudah terbukti hoaks. Kuasa hukum menolak dan menyebutnya politis. Tapi pihak berwajib mengaku punya dua alat bukti yang cukup. NIB atau nomor induk berusaha sekarang wajib bagi semua content creator yang punya penghasilan dari platform digital. Target pendaftaran Juni 2026. Tujuannya pajak transparan dan perlindungan hukum. Tapi banyak kreator kecil merasa terbebani dan curiga ini cara pemerintah mengontrol. Dua narasi besar muncul. Penangkapan ini dianggap kriminalisasi lawan politik, sementara NIB dianggap alat kontrol. Namun, fakta menunjukkan penangkapan didukung bukti kuat dan NIB sudah diterapkan di negara lain. Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan. Mari kita lihat dari kacamata hukum dan regulasi. Fakta. Roy dan Tifa ditangkap bukan karena kritik, tapi karena menyebarkan hoaks yang sudah diverifikasi palsu. Polisi punya bukti. Sementara NIB adalah regulasi yang sudah direncanakan sejak 2025, bukan reaksi penangkapan. Jadi, klarifikasi, ada perbedaan antara opini dan bukti. Jangan terjebak narasi hitam putih. Respons publik pecah, tagar hashtag bebaskan Roy Tifa trending di Twitter. Kreator besar mulai patuh NIB, yang kecil masih wait and see. Sementara itu, saham perusahaan media digital sempat anjlok. Diskusi tentang kebebasan berpendapat versus kepatuhan hukum makin memanas. Kasus ini bisa jadi preseden. Penyebaran hoaks punya konsekuensi serius. NIB dalam jangka panjang bisa mengubah ekosistem kreator menjadi lebih formal. Kena pajak, tapi dapat perlindungan. Indonesia bisa menjadi role model regulasi konten kreator di Asia. Tapi, apakah kreator siap? Uniknya, huruf RST juga muncul dalam NIB. NIB. Dalam numerologi, ini menandakan pembaharuan. Apakah ini pertanda era baru dalam bermedia sosial? Atau hanya kebetulan yang terlampau dibesar-besarkan? Yang jelas, kejadian ini membuat banyak orang memikirkan ulang arti sebuah nama. Statistik, 24 juta kreator di Indonesia, 70% belum berbadan hukum. Hoaks politik meningkat 30%. Kasus UU ITE naik 15%. Target NIB, 10 juta UMKM digital per Juni. Angkanya mencengangkan. Ini menunjukkan skala masalah yang dihadapi. Di media sosial, meme RST dan hati-hati kalau nama lo berawalan RST menjadi viral. Ada lucu-lucuan, tapi juga kekhawatiran. Kreator konten ramai bahas NIB di podcast. Pendapat terbelah, ada yang pro regulasi, ada yang menolak.
Perdebatan ini menunjukkan betapa sensitifnya isu kebebasan berekspresi. Inti kontroversi, apakah penangkapan Roy dan Tifa adalah bentuk pembungkaman atau penegakan hukum yang sah? Pengacara mereka menyebut ada motif bisnis karena Roy dan Tifa punya hubungan dengan platform. Di sisi lain, NIB dituding sebagai alat kontrol. Perdebatan semakin rumit dengan adanya isu bahwa ada aktor di balik layar yang mengatur semua ini. Di India, YouTuber ditangkap karena fake news dan platform diperketat. Di Brasil, regulasi kreator diterapkan dan banyak yang patuh. Indonesia bisa belajar dari mereka. Pola menunjukkan bahwa tren global mengarah pada formalisasi konten kreator. Jadi jangan kaget jika aturan ini makin ketat. Fakta mengejutkan, penangkapan Roy dan Tifa dilaporkan oleh orang dekat. Dan di hari yang sama, pemerintah percepat NIB. Apakah ini skenario yang sudah direncanakan? Bisa jadi, tapi kita harus hati-hati dengan narasi konspirasi. Yang pasti, dua peristiwa ini beririsan dan menimbulkan banyak pertanyaan. Pelajarannya, jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, terutama jika melibatkan inisial RST. Verifikasi adalah kunci. Pemerintah punya kewajiban menjaga ketertiban, tapi harus menghargai kebebasan. NIB mungkin merepotkan, tapi juga melindungi. Intinya, kita sebagai netizen harus cerdas, bijak, dan tidak mudah terprovokasi. Gimana menurut lo? Apakah penangkapan ini sudah tepat? Atau NIB terlalu memberatkan? Tulis pendapat lo di komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman yang doyan overthinking. Subscribe dan tekan lonceng biar lo dapat notifikasi setiap video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.